Kabupaten Cirebon termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Letaknya strategis karena berada di jalur Pantura, yaitu jalan antar provinsi yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Cirebon dulunya dikenal dengan nama Caruban atau Karbon, yang berarti campuran dari berbagai suku bangsa. Hal ini dikarenakan letak Cirebon yang merupakan daerah pesisir, yang memiliki pelabuhan laut besar dan menjadi jalur perdagangan penting di masa lalu. Dalam. Selain itu, Cirebon juga merupakan pusat penyebaran agama Islam. Sunan Gunung Jati adalah salah satu raja dari Kesultanan Keciribonan. Beliau dikenal sebagai salah satu dari 9 wali atau wali songo yang dianggap memiliki peranan penting dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa. Cirebon juga dikenal sebagai daerah penghasil batik, yang saat ini berpusat di Desa Trusmi, Kecamatan Pleret. Corak batik yang terkenal dari daerah ini adalah motif batik Megamendung. Selain batik, kekhasan lain Cirebon adalah dalam bidang kuliner, yakni empal gentong dan nasi jamblang. Kijang masuk putih. Cirebon dihuni oleh beberapa suku bangsa seperti Sunda dan Jawa, dengan mayoritas adalah suku Jawa Cirebonan. Salah satu desa yang dihuni suku Jawa Cirebonan adalah Desa Dukung Widara yang berjarak sekitar 45 km ke arah timur dari kota Cirebon dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Pabedilan. Nama Desa Dukuh Widara konon berasal dari nama sejenis tumbuhan, pohon widara atau bidara yang dulunya banyak tumbuh di tempat itu. Mata pencaharian utama penduduk Desa Dukuh Widara adalah pertanian. Dengan hasil pertanian utama adalah padi, bawang merah, dan jagung. Selain itu, sebagian penduduk juga menjadi pengrajin batu bata. Keterbatasan jenis pekerjaan mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan urbanisasi dan buruh migran. Masyarakat Desa Dukuh Widara masih mempertahankan tradisi-tradisi, terutama yang berkaitan dengan siklus hidup seperti kehamilan, kelahiran, dan pernikahan. Tradisi pada masa kehamilan meliputi ngupatan atau 4 bulanan, oyok, dan nebus weteng atau 7 bulan. Pada masa kelahiran ada namu-namu, yakni semacam syukuran atas kelahiran seorang bayi dengan memasak makanan berupa nasi, sayur mayur, dan sambal serai. Menggeyong atau mengayun bayi. Mangku yakni membacakan doa dan sholawat sambil melangku bayi. Marhabanan atau pemberian nama.
Mengubur ari-ari atau mengubur ari-ari bayi setelah pusat bayi terlepas atau puput. Iya, aku ini anak. Nyukur, mencukur rambut bayi untuk pertama kalinya ketika bayi berusia 40 hari. Dan mudun lemah atau turun tanah dilakukan ketika bayi berusia sekitar 7 bulan. Anak adem. Orang gede. Meskipun masih mempertahankan tradisi, sebenarnya masyarakat desa Dukuh Widara adalah masyarakat yang cukup modern, termasuk dalam pemilihan layanan kesehatan. Ketika sakit, umumnya masyarakat akan langsung berobat ke layanan kesehatan terdekat, baik itu ke puskesmas maupun praktik swasta. Dan ketika hamil, memeriksakan kehamilannya pada bidan. 10, 15, Namun kepercayaan pada tenaga kesehatan tradisional atau dukun bayi juga masih cukup tinggi di sini. Salah satu peran penting dukun bayi pada masa kehamilan adalah melakukan oyok. Oyok yang berasal dari bahasa Jawa atau oyak berarti goyang atau gerak-gerak. Dioyok berarti digoyang, mengacu kepada gerakan pijat yang dilakukan oleh dukun bayi pada perut ibu hamil. Menurut Mbok Saini, salah satu dukun bayi di desa Dukuh Widara, oyok adalah pijatan pada ibu hamil yang ditujukan untuk membetulkan posisi bayi yang tidak pada tempatnya. Oyok dilakukan pada usia kehamilan 4 hingga 9 bulan. Meskipun begitu, kebanyakan oyok dilakukan pada usia kehamilan tua, yakni kehamilan 7 bulan ke atas. Menerakan bayi sing ora bener. Ilmune ya sing mbok tua. Ya ngimpi kan ya, jadi kayak pikirannya kayak ngerti kadang ngerti sing dewek. Luane ya anak yang rasanya lara, bugel, batek, melaku kayak ora enak. Ya anak sing umur 4 bulan, anak sing 5 bulan, anak sing 7 bulan, anak sing numpak sanga. Ya pokoknya hari anak keluhannya, pokoknya butuh mbok. Karena pengen dibeneraken carane ya diraba sing tegang dikit dilurutin goyak-goyak gitu biar karena bisa maju kah, bisa mundur lagi mingsor kan jadinya kan maju mendur. Kumpul. Ibu hamil melakukan oyok ketika ia mengalami keluhan, seperti perasaan batuk atau perasaan perut turun, nyangkel atau rasa ada yang mengganjal, pegel, dan rasa tidak nyaman ketika buang air kecil. itu seperti saya kalau kata orang tua itu katanya diurut, perutnya itu diurut kalau ada yang sakit, misalkan perutnya batek, istilah Jawanya itu kan batek, nyangkal, itu katanya suruhnya dioyok. Pas lagi periksa nih bidan ada kan Malang, terus lah aku kan cerita ke orang Bane lah, barang aku cerita ke orang Bane terus jadi aku ngomong dioyok. Ini nari usali 6 sih orang papa dioyok biar enak kotengnya. Katanya kalau dioyok biar cepet lahiran, usia 9 bulan. Waktu dapat 6 bulan, 7, terus 8. Lebih rileks.
lebih yang tadinya perut tuh kayaknya kenceng banget pas dioyok jadi kerasa enak, agak kendoran sedikit gitu perutnya, jadi agak nggak kerasa sakit apa gimana gitu. Kadang kan keras apa kayak otot kan pas kenceng gitu kan, tapi pas dipijat itu Ya pokoknya sebulan 2 kali gitu. Dari bidan kan cuma meriksa tok, jadi kan orang-orang ya yang sih yang jarene ngomongnya dioyok ya dioyok kayak kobar. Sakitnya ya kalau mau pipis kayak gitu, kayak apa sih, kayak ada yang dirasa kan apa ya, batek atau katanya sih kepalanya di bawah gitu babynya. Ya enak sih, si mau nyengkal nih ngutang ada wis dioyok kayak adem enak posisi bayinya. Melakukan oyok pada usia kehamilan tua juga dipercaya bisa memperlancar kelahiran. Meski begitu, ada juga yang tak yakin dengan manfaat oyok dan lebih percaya pada bidan atau dokter. Oyok pernah denger sih gitu kan, cuma kalau misalkan di oyoknya sendiri itu saya sendiri tuh belum pernah sama sekali. Membahayakannya takutnya bisa merubah dari posisi plasenta gitu. Terus memang ada ya ini sih saya taunya yang hamil muda katanya sudah dipegang kemudian keguguran, itu yang saya tahu selama ini. Tapi kalau untuk yang hamil tua jadi persepsinya takut merubah dari posisi plasenta, kemudian barangkali janinnya gimana gitu, bahaya di janinnya. Tenaga kesehatan seperti bidan juga tidak menyarankan, bahkan cenderung melarang ibu hamil untuk melakukan oyok. Karena khawatir oyok justru bisa membahayakan posisi janin. Meskipun kebanyakan dari tenaga kesehatan yang ditemui, bahkan belum pernah melihat oyok secara langsung. Selama saya dinas di sini sudah hampir 22 tahun. Memang sering mendengar istilah oyok, cuman dalam kenyataannya saya itu belum tahu seperti apa sih oyok itu. Yang saya tahu cerita pasien kalau oyok itu ya dipegang perutnya, kemudian katanya dibenerin ininya posisi bayinya. Nah, saya memang selama ini belum tahu, ya pendekatannya hanya tahu oyok gimana. Jadi saya sekarang itu apa istilahnya hanya tahu kalau oyok itu membahayakan gitu. Dan dari bidannya sendiri gitu kan konsul kayak gitu ya dilarang sekali gitu kan, apalagi untuk masa-masa mungkin 6 bulan atau 7 bulan gitu kan, itu takutnya memicu keguguran kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk menganjurkan ke masyarakat mungkin saya tidak gitu. Saya hanya itu keinginan masyarakat sendiri gitu. Tapi ya bagi saya sih nggak ada masalah gitu. Ya mungkin saya bisa belajar dari oyok itu, ternyata bidan itu harus banyak belajar cara pengusapannya, dia lebih dekat ke ibunya gitu. Kita belajar hanya dari situ, kok bisa dukun begitu sedangkan kita bidan tidak bisa. Memang belum ada penelitian tentang kemanfaatan dan keamanan pelaksanaan oyok dari segi medis. Tapi oyok sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan di Desa Wukuhwidara. Dan selama ini, kebanyakan masyarakat mengaku tidak pernah melihat dampak negatif dari oyok. Menurut Dr. Dodis Mayadi, dokter spesialis kandungan dari RSUD Gunung Jati Cirebon, yang sempat melakukan pengamatan pelaksanaan oyok, mengatakan bahwa gerakan oyok relatif aman dan bisa memberi perasaan rileks pada ibu hamil. Dari apa yang saya amati, yang kami lihat kemarin, memang yang dilakukan oleh 3 orang ya, kemarin Paraji yang melakukan oyok, saya lihat memang prosedur yang dilakukan, tata laksananya sederhana dan ringan ya, dan saya tidak melihat perilaku yang membahayakan untuk kehamilan. Secara medis saya tidak melihat manfaat yang khusus ya, kecuali barangkali sedikit relaksasi untuk otot-otot pinggang atau sekitarnya. Tapi secara
psikologis barangkali banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Dilihat dari cara pendekatan Paraji itu terhadap pasien, ya, hubungan antara provider dan klien di sini menenteramkan kelihatan. Dan selama ini pasien merasa senang, merasa nyaman dengan sentuhan dan pijatan-pijatan ringan yang demikian. Dan saya berpendapat modus yang begini ini bisa diadopsi atau bisa dipakai oleh bahkan seorang bidan yang akan memeriksa pasien. Dalam arti kata, dengan demikian membangun suatu komunikasi interpersonal yang lebih intim, yang lebih intens, yang lebih baik antara bidan dengan pasien, karena pendekatannya sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Paraji, sehingga kita lihat di lapangan, walaupun pasien itu sudah sering berobat ke bidan, ke puskesmas, bahkan ke dokter spesialis, tapi mereka masih memerlukan untuk oyok. Sini dikini-kiniin doang, pelan. Iya. Itu yang manfaat lagi. Iya, Bi. Betul, Bi. Rada-rada laris sih sebenarnya. Dukun bayi mampu membangun kedekatan dengan ibu hamil. Sembari melakukan oyok yang berlangsung sekitar 15 menit, dukun bayi biasanya akan mengajak ibu hamil mengobrol dengan santai. Ibu hamil juga biasanya tidak akan merasa segan atau sungkan mengobrol dengan dukun bayi. Obrolan biasanya juga bukan hanya terkait kehamilan, tapi juga tentang hal-hal keseharian. Dan dukun bayi akan memberikan sugesti-sugesti positif. Apa ganjel menunggu apa sih? Iya, ganjel. Nekannya Kak, nekan ya, nggak ada yang nekan kan gitu. Jadi kan perasaannya kan enak, berjalan aja juga. Hal ini berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh bidan. Biasanya, bidan hanya melakukan pemeriksaan sekedarnya, sehingga antara pasien dan bidan jarang terjalin komunikasi yang hangat dan akrab. Dikaitkan dengan kesehatan modern, banyak hal positif bisa diambil dari tradisi ini. Salah satu komponen yang bisa diadop oleh para tenaga kesehatan adalah cara pendekatan dukun bayi yang nyaris tak berjarak. Hal ini bisa menjadi sarana untuk menghilangkan hambatan psikologis yang terkadang muncul antara bidan dengan ibu hamil. Harapannya, layanan kesehatan dari tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan, bisa lebih maksimal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mereka pun bertambah. Dengan demikian, kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat.